Pemirsa, kita akan melihat lebih dalam lagi seperti apa perjalanan dari kasus Harun Masiku. Kita akan langsung bergabung bersama Maria Lizia. Silakan Maria untuk ulasan at large. Baik, terima kasih Yohana. Ya pemirsa, 4 tahun 5 bulan ini berlalu ya sejak Harun Masiku ditetapkan sebagai tersangka dan menjadi buronan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. KPK menegaskan tidak tinggal diam dalam mencari Harun. Tiap keping informasi diusut hingga pengejaran ke sejumlah negara tetangga. Kasus ini kembali mencuat setelah Sekjen PDIP Hasto Kristianto kembali diperiksa KPK pada Senin 10 Juni lalu untuk ketiga kalinya. Berikut kami hadirkan ulasan perjalanan kasusnya 4 tahun buron. Harun Masiku, di mana kamu? Inti dari kasus Harun Masiku pemirsa, kita akan melihat ya. Jadi Harun Masiku ini adalah merupakan tersangka suap ex-komisioner KPU Wahyu Setiawan. Harun ini diduga menyuap Wahyu agar bisa menjadi anggota DPR lewat mekanisme pergantian antar waktu atau PAW. Nah sekarang bagaimana sebenarnya kronologi awal dari kasus penyuapan ini? Jadi Harun Masiku ini sebenarnya adalah ex-kader dari PDIP yang juga maju sebagai caleg dari daerah pemilihan Sumatera Selatan pada pemilu 2019. Nah di dapil tersebut ternyata Harun ini hanya memperoleh 5.878 suara dan menempati posisi kelima sehingga itu membuat dia tidak dapat mengantarkannya ke Senayan. Yang dinyatakan terpilih adalah Nazarudin Kiemas. Yang ternyata tapi Nazarudin ini meninggal. Nah kalau Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 jika mengacu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu, pengganti Nazarudin adalah caleg PDIP yang memperoleh suara terbanyak kedua. Siapa dia? Pada saat itu adalah Rizky Aprilia. Namun kalau kita lihat lagi menilik kronologi berikutnya pemirsa, sayangnya pada saat itu PDIP ini tidak menginginkan Rizky dan mengajukan nama Harun Masiku. Bahkan melalui kuasa hukumnya PDIP ini sampai menggugat pasal 54 peraturan KPU nomor 3 tahun 2019 tentang pemungutan dan penghitungan suara ke Mahkamah Agung. Kemudian MA ini mengabulkan gugatan tersebut sehingga pemilihan partai tidak lagi berdasarkan suara kedua terbanyak namun ditentukan oleh partai. Penetapan Mahkamah Agung itulah yang kemudian menjadi dasar PDIP berkirim surat kepada KPU untuk menetapkan Harun Masiku sebagai pengganti caleg yang sudah meninggal tersebut. Namun KPU tetap menetapkan Rizky Aprilia sebagai caleg terpilih Sumsel 1 karena memang penetapan putusan Mahkamah Agung atau penetapan undang-undang manapun seharusnya tidak bisa berlaku surut. Beberapa cara dilakukan PDIP supaya Harun ini menjadi anggota DPR hingga 3 kali mengirimkan surat permohonan ke KPU. Harun sendiri juga berusaha dengan mengirimkan dokumen fatwa ke komisioner KPU pada saat itu adalah Wahyu Setiawan. Nah Wahyu ini menyanggupinya pemirsa proses penetapan Harun sebagai anggota DPR melalui mekanisme PAW pada saat itu. Sebagai syaratnya ia meminta uang senilai 900 juta rupiah supaya Harun dapat ditetapkan sebagai pengganti Nazarudin melalui mekanisme PAW yang juga disanggupi oleh Harun Masiku. Uang diberikan secara bertahap dan pada saat Wahyu meminta sejumlah uang tambahan, aksinya tersebut terhenti karena KPK segera mengendus tindakannya. Wahyu kemudian diciduk KPK melalui operasi tangkap tangan yang digelar pada Rabu 8 Januari 2020. Nah, siapa saja sebenarnya tersangka di balik kasus ini? Jadi selain Harun Masiku pemirsa, KPK menetapkan ada 4 tersangka lainnya pada kasus ini. Harun Masiku dan juga Wahyu dan juga tersangka lain ini ditetapkan pada tanggal 9 Januari 2020. Selain Wahyu ada juga kader PDIP, ada Saiful Bahri, kemudian juga ada mantan anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina dan juga ada Wahyu Setiawan begitu ya. Nah, namun 3 hari sebelum penetapan tersangka, seperti Harun sudah mengetahuinya ya. Jadi Harun Masiku ini akhirnya sudah terbang ke Singapura, tepatnya pada tanggal 6 Januari 2020. 3 tersangka lain yaitu Wahyu Setiawan, kemudian Agustiani Tio, kemudian Saiful Bahri ini telah menjalani hukuman, bahkan tersangka lain sudah bebas bersyarat sejak lama seperti Agustiani Tio yang saat itu divonis 4,5 tahun, lalu Wahyu Setiawan yang pada 6 Oktober 2023 lalu ini bebas bersyarat usai jalani 4 tahun putusan dari vonis 7 tahun hukumannya. Nah,
Kemudian kita akan melihat juga pemirsa, ini ada penilaian dari ex penyidik KPK Yudi Setiawan begitu ya, yang menilai perkara suap oleh Harun Masiku ini sebenarnya termasuk kasus kelas teri, tetapi menimbulkan dampak yang besar. Begitu penilaian dari Yudi Setiawan. Karena kalau kita lihat pernyataannya, tadi disebutkan apakah ini kakap atau apa sebenarnya kasus ini begitu kan? Karena publik bertanya-tanya mengapa sampai selama ini kemana saja dan lain sebagainya. Kasus ini sebenarnya kasus teri kalau kata Yudi. Kasus suap menyuap hanya 600 juta. Masih banyak kasus-kasus yang lebih besar lain sebenarnya yang sudah biasa diselesaikan oleh KPK. Tetapi ternyata efeknya dahsyat. Harun Masiku sampai saat ini enggak ketemu. Kemudian Yudi juga menyatakan biaya untuk Harun Masiku selama 4 tahun ini menghilang ya. Biaya ngumpetnya itu mungkin lebih banyak dari suapnya. Ngapain? Seharusnya dia sudah bisa hidup normal seperti tersangka-tersangka lain yang sudah bebas bersyarat begitu. Nah, bagaimana perkembangan kasusnya saat ini sih sebenarnya? Kalau kita lihat yang jelas sampai kita tahu hari ini ya, Harun Masiku ini masih buron. Sudah kurang lebih 4,5 tahun. Penyidik KPK terakhir kali mendeteksi Harun di PT IKA tepatnya pada Januari ya 2020. Nah, kemudian di saat itu diduga Harun bersama dengan Hasto sehingga penyidik yang mencoba masuk ke PT IKA katanya dihalang-halangi. Kemudian KPK juga telah menetapkan Harun sebagai buron internasional tepatnya sejak 30 Juli 2021. Bahkan Interpol ini telah menerbitkan red notice untuk Harun Masiku. Karena berlarut-larutnya kasus ini, maka pada 10 Juni yang lalu, Sekjen PDIP Hasto Kristianto ini kembali diperiksa KPK untuk ketiga kalinya terkait kasus Harun Masiku. Bahkan saat itu ponsel milik Hasto pun disita oleh KPK. Lalu apa sih sebenarnya hubungan antara Sekjen PDIP Hasto Kristianto dengan Harun Masiku? Mengapa banyak desas-desus keterlibatan Hasto dalam kasus yang juga terbukti ya ada pemeriksaan kembalinya Hasto di KPK. Harun ini diduga ya memberikan uang ke Wahyu melalui Saiful Bahri yang katanya ini merupakan orang dekat dari Hasto. Saiful sendiri yang sudah menjalani hukuman katanya juga sudah mengakui pemirsa dan membenarkan bahwa sumber uang suap yang diberikan kepada Wahyu itu adalah dari Hasto. Namun Hasto tentu saja membantah semua hal itu. Yang jelas di mana Harun Masiku bersembunyi, siapa yang menyembunyikannya, mengapa kasus kecil ini seolah-olah menjadi kasus yang dahsyat begitu ya, yang sebenarnya jika dihadapi Harun mungkin sudah bebas bersyarat. Apa yang membuat Harun sampai harus lari sejauh dan selama ini? Pertanyaan-pertanyaan tersebut tentu akan selalu menghantui publik karena baik pihak KPK maupun Harun akan merugi jika kasus ini tidak kunjung bisa dituntaskan, dan dari sisi penegakan hukum, publik akan mempertanyakan kredibilitas lembaga anti rasuah. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.